Secara administrasi situs Tondowongso termasuk ke dalam dua dusun yaitu Dusun Tondowongso dan Dusun Sumber Petung dan keduanya berada di Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada awalnya situs ini merupakan lokasi penggalian tanah untuk tanah uruk yang dilakukan sejak akhir tahun 2006 oleh warga setempat. Pada akhir tahun 2006 para penambang menemukan data arkeologi berupa dua bujuran struktur bata yang berorientasi timur barat dan utara selatan. Kemudian pada bulan Januari tahun 2007 warga menemukan beberapa arca yang bersifat Hindu, yaitu arca Brahma atau diidentifikasi juga sebagai Siwa Catur Muka, arca Durga, arca Nandi dan sebuah yoni. Penemuan data arkeologi masa klasik tersebut terus berlanjut yaitu berupa arca Chandra dan Surya, arca Agastya, arca Nandiswara, arca Ardanari, lingga dan fragmen arca yang belum teridentifikasi. Secara keseluruhan temuan-temuan tersebut berada di dalam materi vulkanik pada kedalaman antara 1 hingga 3 meter. Luas area tambang itu sendiri kira-kira 100 kali 50 meter. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur menindaklanjuti temuan ini dengan melakukan ekskavasi di sejumlah titik dengan tujuan menampakkan struktur bata dan kemungkinan adanya bangunan lainnya. Hasil kegiatan ekskavasi tersebut adalah identifikasi beberapa bangunan yang ada di lahan tambang tersebut. Bangunan-bangunan yang berhasil ditampakkan adalah gugus bangunan candi yang terdiri atas 1 bangunan induk dan 3 bangunan perwara. Bagian pagar gugus bangunan candi tersebut di titik barat laut, timur laut, bagian tengah sisi timur serta gapura di sisi barat pagar. Sebuah struktur bangunan masif yang diduga berupa gapura terletak beberapa puluh meter arah selatan dari gugus bangunan candi. Beberapa bujuran struktur tembok bata di sisi timur, titik sudut tembok di barat daya serta 1 titik lagi di sisi barat. Struktur yang diperkirakan mencakup area lahan seluas kurang lebih 120 meter itu dikatakan magis karena denah serta arsitekturnya. Sekat-sekatnya membentuk ruang 3x3 sehingga ada 9 bidang. Apabila ditarik asumsi pada lahan kedua seluas 350 meter x 300 meter maka jumlahnya terdapat 81 bidang ruang. Dalam konteks simbol keagamaan, jumlah denah bidang itu mirip dengan konsep Vastu Purusa Mandala yaitu konsep arsitektur magis dalam agama Hindu. Kompleks bangunan agama Hindu dibangun dengan konsep itu untuk mencegah kemarahan Vastu Purusa yaitu raksasa yang diciptakan oleh Dewa Brahma. Alkisah raksasa itu tumbuh cepat, marah dan melahap segala sesuatu di bumi. Dewa lain membunuhnya namun Brahma membuatnya abadi. Vastu Purusa Mandala selain menjadi jawaban untuk mencegah kemarahan raksasa juga mempertimbangkan aspek kosmos lain terutama energi. Vastu Purusa Mandala adalah komponen penting dari Vastu Sastra dan berfungsi sebagai analisis teoretis dan grafis. Ini adalah landasan untuk menciptakan desain seperti tata letak spiritual yang mempertimbangkan pergerakan objek astronomi dan kekuatan spiritual. Purusa adalah kata Sanskerta untuk vitalitas, kekuatan, kehidupan atau kemanusiaan surgawi. Ini juga menggambarkan bumi dari keempat sisinya, menggambarkan hubungan tegak lurus antara fajar dan senja. Menurut desain Vastu Purusa, penggambaran sudut segi 4 dikenal sebagai caturbuji dan di dalamnya juga terwakili Prithvi Mandala. Selain itu denah persegi akan mengungkapkan posisi bintang, matahari, bulan, tokoh-tokoh dan simbol zodiak manusia berdasarkan tanggal lahir dan lokasinya. Naskah Vastu Tua karya Vishwakarma Prakas menceritakan narasi menarik tentang asal-usul Vastu Purusa Mandala. Plotnya berkisar pada pertempuran berdarah antara para dewa, setan dan asura. Di mana dalam peperangan tersebut, Dewa Siwa berperang untuk para dewa dan di sisi lain, Andaka Asur berperang untuk para asura. Saat konflik terjadi beberapa tetes keringat mendarat di tanah dari kepala Dewa Siwa.
Para dewa dan asura sama-sama ketakutan ketika sesosok makhluk raksasa muncul dari tempat itu, yaitu Vastupurusa yang mulai mengaku sebagai putra Dewa Siwa dan mendapat persetujuan untuk memakan Triloka karena nafsu makannya yang tak pernah terpuaskan. Selain itu, Triloka merupakan kombinasi dari 3 alam, yaitu Tanah Tuhan atau Swargaloka, Kerajaan Manusia Tengah atau Mrityuloka, dan rumah para asura dan Devta atau Pataloka. Karena hal ini, para dewa ketakutan ketika makhluk besar itu mulai memakan Triloka dan berpaling kepada Brahma untuk melestarikan planet ini. Selanjutnya, untuk menyelamatkan Triloka, Dewa Brahma meminta bantuan Astadikapalakas, pelindung 8 titik mata angin, dan menginstruksikan Devta dan Asura lainnya untuk membunuhnya dengan kepala menghadap timur laut dan kaki ke barat daya. Bagian inti Vastupurusa diciptakan oleh Brahma yang terdiri dari 44 dewa lain dan 45 medan energi. Ini melambangkan beragam aspek kehidupan yang menghuni komponen lain dari tubuh. Bagan tersebut menyampaikan pesan memuja Brahma untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Menurut agama Hindu, seseorang harus melakukan ritual perencanaan Vastupurusa Mandala sebelum mengambil bagian dalam usaha baru untuk mendapatkan keberuntungan. Situs Tondowongso yang ditemukan diyakini memiliki benang merah dengan peninggalan kerajaan Kediri kuno pada abad 10. Cerita tentang kerajaan Kediri kuno tidak lepas dari mitologi Empu Barada dari lemah tulis yang diminta Raja Airlangga atau Kerajaan Kahuripan membagi kerajaannya menjadi 2, yakni Panjalu atau Kediri yang beribu kota di Daha dan Jenggala di wilayah timur atau sekarang Sidoarjo. Kisah pembagian ini juga terkait erat dengan legenda Dewi Kilisuci, Calon Arang dan Raden Inu Kertapati atau Panji Asmarabangun. Airlangga sendiri lengser ke Prabon dan memilih Madek Mandito Ratu, yakni menjalani hidup sebagai pendeta. Berdasarkan literatur sejarah bahwa kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota di Daha atau Dahanapura berdiri pada tahun 1104 Masehi dengan raja pertama bernama Jayawarsa. Setelah Jayawarsa, kekuasaannya dilanjutkan Raja Bameswara atau Kameswara I, Jayabaya, yakni di mana Panjalu dan Jenggala telah bersatu, Sarweswara, Aryeswara, Chandra, Kameswara II dan Kertajaya. Secara teori dan bukti-bukti arkeologi bahwa situs Tondowongso merupakan komplek bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggal Raja titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Bergesernya konsep keagamaan dari Hindu Siwa ke Siwa Sogata atau Buddha Siwa juga turut mempengaruhi. Sayang, ekskavasi temuan yang disebut-sebut terbesar sepanjang 30 tahun terakhir itu tidak berkelanjutan. Di lokasi hanya terlihat sejumlah titik bekas galian yang ditinggalkan. Bekas galian telah menjadi kubangan air hujan dengan beberapa tumpukan batu bata kuno. Arca yang ditemukan juga tidak ada di lokasi. Informasinya seluruh bukti arkeologis itu diangkut ke Trowulan, Mojokerto. Meski papan bertulisan situs kuno Tondowongso masih terpasang dan singkat kata, situasi dusun Tondowongso kembali lagi seperti dulu, yakni daerah sepi yang jauh dari permukiman warga.